Saat sedang berbelanja, seorang wanita membeli sebuah buku catatan, berniat menuliskan setiap momen pertumbuhan bayinya di dalam kandungan. Namun baru saja membuka buku itu, tiba-tiba muncul sebuah kalimat aneh, mengatakan semoga ibunya tidak pernah melahirkannya, agar tidak perlu menikah dengan ayah. Sekilas ia terkejut, namun segera menenangkan diri. Bagaimanapun ia adalah penulis terkenal. Jika jalan cerita novel muncul di kehidupan nyata, mungkin juga bukan hal mustahil. Ia pun menulis pertanyaan, siapakah orang di balik tulisan itu? Tak disangka kalimat itu langsung muncul di hadapan seorang anak perempuan berusia 7 tahun, dan anak itu ternyata adalah bayi yang masih berada di kandungannya. Melihat tulisan itu, anak perempuan itu segera sadar bahwa ini adalah pesan dari ibunya. Ia membawa buku catatan itu ke sisi ranjang, menatap ibunya yang terbaring koma, lalu berbisik lembut bahwa dirinya adalah putri ibunya di masa depan. Wanita itu gembira bisa menjalin hubungan dengan putrinya kelak, namun juga penasaran maksud perkataan pertamanya. Tak disangka si anak berkata ayah adalah orang jahat. Dulu wanita itu adalah penulis terkenal. Pria itu mengejarnya bertahun-tahun tanpa hasil, demi menguasai hartanya dan hak cipta karyanya. Pria itu menjebaknya hingga hamil. Wanita akhirnya menerima pernikahan demi sang anak, bahkan menyerahkan seluruh hak cipta pada suaminya. Dengan itu pria itu langsung melambung jadi editor terkenal. Namun ketika karirnya semakin maju, sifat aslinya mulai terlihat. Ketika wanita mengetahui perselingkuhannya, ia malah mendorong istrinya jatuh dari tangga, membuatnya jadi vegetatif. Pria itu lalu memaksa dokter mengganti obat, hanya menggunakan obat termurah sekadar menjaga nyawanya. Meski dokter mengingatkan bahwa meski tak sadarkan diri, ia tetap bisa merasakan sakit. Pria itu tetap tak peduli. Anaknya berkali-kali memohon agar ayah tak mengganti obat, namun pria itu malah menjadikan anaknya alat barter, menyuruhnya tampil di depan kamera, menangis di sisi ranjang sang ibu dengan ketenaran ibunya. Live streaming itu cepat menarik simpati publik. Namun di balik layar pria itu malah tertawa sinis. Bahkan demi efek dramatis, ia mencubit keras lengan anaknya. Tangisan anak itu membuat penjualan buku melonjak. Melihat ayahnya hanya mementingkan uang, anak itu akhirnya tak tahan, menuliskan isi hatinya di buku catatan. Itulah awal mula kejadian ini. Tak lama pria itu membawa wanita lain pulang. Anak perempuan yang sudah mengerti, mengetahui ayahnya telah berkhianat. Tatapannya pada keduanya penuh kebencian. Wanita licik itu langsung menyatakan haknya atas rumah itu. Anak perempuan menggigit tangannya dengan marah. Kesal, wanita itu menuangkan anggur ke atas buku catatan. Melihat hadiah ibunya rusak, anak itu menangis putus asa. Pria itu demi ketenangan, mengurung anaknya di kamar, lalu bermesraan dengan selingkuhannya di sisi ranjang istri koma. Namun di sisi lain, wanita itu terkejut melihat noda merah muncul di buku catatan. Tak tahu apa yang terjadi pada putrinya di masa depan, hingga akhirnya anak itu kembali dan mengaku bahwa ayah adalah dalang segalanya. Untuk memastikan kebenaran, wanita itu menyuruh asistennya mengirim sup ayam ke suaminya. Dan benar saja, ia menyaksikan pemandangan menjijikan itu dengan mata kepala sendiri. Lewat komunikasi dengan putrinya, ia tahu nasibnya kelak adalah menjadi korban ayahnya. Maka ia pun mengambil keputusan baru. Ia menekan pihak laki-laki, meminta mahar tinggi dan pernikahan mewah. Jika tidak ia akan menunda pernikahan. Takut rencananya gagal, pria itu terpaksa menyetujuinya. Menguras tabungan dan berutang 2 juta, membeli mobil mewah untuk pernikahan. Sementara itu, wanita mulai menyusun balasan. Ia menemui pemilik penerbit, menawarkan lisensi 10 tahun sebagai syarat kerjasama, lalu menghubungi banyak media, mengatur wawancara langsung di hari pernikahan. Hari itu tiba, pria itu tidak menemukan istrinya, malah dikepung wartawan. Seseorang memberinya catatan dan remote, mengira itu kejutan dari istrinya. Namun ketika video diputar, ia langsung membeku. Dalam layar, istrinya mengumumkan hubungan mereka berakhir, dan